dan ku berlari kepada telah berlalu rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku.
tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami samamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami samamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis haleluya, kasih Tuhan. Syukur pagi hari ini buat kasih-Mu yang bisa kami nikmati Tuhan. Makasih Tuhan. Kami tundukkan pikiran kami, perasaan kami, supaya kami dapat menerima setiap perkataan-perkataan Tuhan. Perkataan-perkataan-Mu kebenaran bagi kami. Pujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Semua yang merindukan Tuhan, sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Shalom semua. Selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes. Shalom semua, selamat pagi, kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes. Shalom semua, selamat pagi. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes. Shalom semua. Selamat pagi, kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes. Shalom semua, selamat pagi, kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan berlimpah. Yes. Salam semua, selamat pagi, kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes. Baik, Tuhan. Ada yang mau
mau sharing? Ada yang mau sharing? Pak Dedi mau sharing? Yang di luar sana pula mau sharing dia. Dengarnya? Dengarnya kalian? Tuh. Sampai mau sharing dia. Karena gak ada yang mau sharing. Sampai di luar sana. Aku aja katanya. Baik, kecil lah. Mulai ya. Siapanya? Ada yang mau sharing? Enggak ya? Kalau enggak, mari kita mulai. Oke, satu. Bentar. Wah. Oke. Mulai. Baik. Kemarin kita berhenti di itu ya. Manusia lah manusia ya. Dalam hati manusia yang rusak hanya terdapat beberapa orang saja yang berkaitan dengan dirinya. Gitu ya. Mereka aja memedulikan dan mengkhawatirkan segelintir orang ini saja. Ketika bencana datang, pertama-tama mereka memikirkan anak, pasangan, atau orang tua mereka sendiri. Paling banter, seseorang yang lebih berbelas kasihan mungkin akan sedikit memikirkan beberapa kerabat atau teman baik. Tetapi, apakah pemikiran seseorang yang bahkan berbelas kasihan seperti itu pun akan melebihi dari itu? Tidak. Tidak akan pernah. Itu karena bagaimanapun juga manusia adalah manusia dan mereka hanya dapat melihat segala sesuatu dari sudut pandang dan ketinggian seorang manusia. Itulah bedanya ya. Akan tetapi Tuhan yang berinkarnasi sama sekali berbeda dari manusia yang rusak. Sebiasa apapun haleluya. Haleluya. Sabar. Internetnya lagi nih ya. Suara saya cukup jelas kah? Cukup ya. Karena kadang-kadang kalau internetnya belakangan ini memang internet agak gimana gitu ya. Semenjak blackout di Sumatera. Karena bagaimanapun juga manusia adalah manusia. Dan mereka hanya dapat melihat segala sesuatu dari sudut pandang dan ketinggian seorang manusia. Akan tetapi Tuhan yang berinkarnasi sama sekali berbeda dari manusia yang rusak. Sebiasa apapun, senormal apapun, dan
sehina apapun daging dari Tuhan yang berinkarnasi, atau bahkan serendah apapun orang memandangnya, pemikiran dan sikapnya terhadap umat manusia adalah sesuatu yang tidak bisa dimiliki seorang manusia pun. Jadi Tuhan yang berinkarnasi itu tidak dapat ditiru. Tidak dapat. Pasti akan gagal orang yang akan menirunya. Gitu ya. Jadi Tuhan yang berinkarnasi ini yang mengatakan gitu kan. Ketika dia mengatakan ini, kan jelas seperti misalnya contohnya ketika saya berbicara sama saudara, seperti itulah dia mengatakan firman ini gitu. Dalam pandangan manusia lain, dia akan menganggap, akan menilai, mencoba menilai. Dan mungkin akan menganggap dirinya, orang yang menilai itu lebih baik daripada si Tuhan yang berinkarnasi itu gitu. Karena mungkin pikirannya lain gitu kan, sama seperti Petrus itu kan ketika melihat Yesus itu. Ketika dia ngomong tentang apa yang akan dia alami, Petrus langsung tariknya tangan gurunya gitu. Mungkin udah terlalu sering Yesus ngomong kayak gitu. Makanya sampai dia itu jengkel mungkin. Kalau nggak kayak gitu. Apalagi pada waktu itu kan Tuhan Yesus menguji dia kan. Engkau tidak mengatakan itu. Bukan manusia yang mengatakan itu, tapi Bapakku yang di sorga katanya. Kepalanya besar, telinganya naik gitu. Sehingga dengan itu dia pikir, wah saya juga bisa dapat wahyuan. Jadi dengarkanlah, kira-kira kayak gitu. Maka ini dikatakan di sini seperti itu. Serendah apapun orang memandangnya, katanya gitu. Jadi makanya dikatakan dia nggak dapat ditiru. Nggak dapat ditiru oleh siapapun gitu. Makanya ketika kalau saudara perhatikan itu ya, kalau coba saudara bayangkan, coba kira-kira kalau saudara itu Tuhan gitu, Tuhan Yesus maksudnya, Tuhan yang berinkarnasi, kan tidak tahu kan, pada awalnya kan tidak tahu kan. Makanya kan dia itu mengatakan, kalau boleh Bapak lalukanlah cawan ini gitu. Tapi jangan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Perhatikan itu kan dari keadaan dia sebagai manusia. Itulah yang membuktikan dia itu benar-benar manusia gitu. Nah, tapi selanjutnya dia berkata, jangan, tapi kehendakmu lah yang jadi. Jangan kehendakku Bapa. Gitu. Nah, jadi sebetulnya kira-kira seperti itulah ketika Tuhan itu mulai menyatakan dirinya di dalam diri manusia. Dia mulai menampakkan diri itu seperti itu maksudnya. Jadi sebetulnya Tuhan menampakkan diri itu sebetulnya bukanlah di luar sebetulnya aslinya. Bukan. Tapi dalam diri kita sebetulnya yang kita lihat. Itu baru tepat gitu. Dia nggak bertengkar dengan kita. Enggak. Dia sangat lembut gitu sebetulnya. Namun karena kita itu memberontak, makanya rasanya kita itu kayak sakit sekali gitu. Kan lihat kan, ketika Tuhan Yesus kan seperti mau mati rasanya katanya kan. Jadi itu yang menunjukkan kalau Tuhan itu berinkarnasi di dalam dirinya gitu.
Jadi sebetulnya itu juga yang dialami. Makanya saudara, Tuhan itu ngomongkan, kalau gurumu saja disebut sesat, berjebul, melakukan mujizat itu oleh karena kuasa Beelzebub katanya pada waktu itu, kuasa setan, kuasa penghulu setan gitu. Apalagi kamu katanya gitu. Makanya dia bilang, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Gitu. Jadi sebetulnya itu yang saudara mulai mesti tenangkan hatimu gitu. Jadi arti daripada keselamatan itu sebetulnya di situ sebetulnya. Makanya saudara, kita tidak diselamatkan karena banyaknya pengetahuan kita. Kita tidak diselamatkan karena banyaknya karunia yang kita miliki. Bukan. Karena urapan kita bisa buat mujizat, sama sekali tidak ada hubungannya dengan itu. Nggak ada. Kita itu diselamatkan karena kita mau menerima pekerjaan Tuhan di dalam diri kita. Jadi ketika kita itu mulai mau menerima kedatangan Tuhan yang kedua kali dari mulut kita itu kan, kita mengaku kan, pertama-tama gitu. Sebetulnya tanpa sadar kita sedang memasuki kayak kita itu sebetulnya terjebak gitu. Dalam tanda kutip ya. Tapi kan mana mungkin Tuhan itu melukai kita. Mana mungkin. Mana mungkin Tuhan itu menyakiti kita. Justru ketika Yesus naik ke kayu salib itulah iblis itu benar-benar dihancurkan dia. Iya. Karena kan iblis selalu mengatakan gitu. Kan dia kan selalu bilang gini, engkau hanya memikirkan yang dipikirkan oleh manusia, katanya kayak gitu. Anyah engkau iblis. Kayak gitu, itu pikiran iblis itu, Petrus. Gitu. Disitulah manusia itu, disitulah dia itu dipenjara oleh iblis itu gitu. Dengan rasa takut dia. Makanya kan Tuhan itu sampai seperti mau mati rasanya katanya. Itulah itu mewakili manusia semua. Makanya benar-benar dia itu manusia pada waktu itu. Gitu. Kan dia punya karunia, dia punya semuanya, dia bisa. Itulah jalan yang sedang ditunjukkannya kepada manusia. Nah, jadi ketika Tuhan datang kepada kita, itulah yang kita pikirkan. Kita akan dibawa melewati masa-masa di mana rasanya daging kita itu akan bergejolak gitu loh. Iya. Di situ juga lah daging kita itu akan memunculkan siapa dirinya gitu loh. Kan Tuhan datang dia dalam hidup kita. Dia gak melakukan apa-apa. Ketika dia datang itu makanya kan dia ketok. Artinya apa? Dia tidak memaksa kita. Tapi kan lama-kelamaan kan
iblis itu akan menampakkan dirinya. Mau tidak mau, disitulah kita teriak sama Tuhan. Nah, disinilah kita diajarin pelan-pelan gitu. Makanya lihat Tuhan Yesus. Tiap pagi, saudara. Tiap pagi dia itu duduk di hadapan Bapaknya gitu. Dia keluar dari tempat tinggal murid-muridnya. Dia berdoa di bukit gitu. Sendirian. Itu benar-benar loh, itu karena kan pada waktu itu kan dia mengenakan daging gitu loh. Jadi kalau saudara benar-benar ingin melihat keselamatan itu, harus benar-benar memandang Yesus itu. Benar-benar melihat. Jadi kalau dikatakan dia itu Tuhan yang Maha Kuasa, mau dalam wujud apapun dia, dalam daging apapun gitu. Jadi kalau sekarang dikatakan Tuhan yang datang kedua kali itu perempuan, jangan lihat perempuannya. Karena di sorga itu tidak ada perbedaan dia. Kalau Tuhan yang datang kedua kali bukan perempuan, kalian perempuan-perempuan itu gak akan diselamatkan gitu. Sama, laki-laki juga akan diselamatkan. Karena kan perempuan itu kan dari tulangnya laki-laki kan. Berarti laki-laki juga kalau tidak ada perempuan itu, kalau tidak diselamatkan, dia juga tidak selamat. Gitu loh kira-kira pengertiannya. Jadi jangan mau tertipu, jangan pandang itu. Kan orang terpatokkan dengan karena pada awalnya perempuan seolah-olah perempuanlah yang berdosa. Kan gitu kan pada waktu awalnya kan. Makanya kan Paulus kan tidak memberikan izin kepada perempuan. Iya. Untuk berkhotbah. Karena dikatakan perempuan yang berdosa. Nah, jadi saudara, makanya saudara ketika dia datang itu, yang saudara perhatikan itu Tuhan. Tapi dalam pikiranmu ini, image tentang Tuhan itu laki-laki harus dibuang. Gitu. Untuk perkembangbiakanlah, makanya ada laki-laki dan perempuan. Gitu loh. Sebetulnya, makanya ada jantan betina. Di sorga tidak ada. Makanya kan waktu orang Israel itu bilang, di kami ada itu 7 orang yang sampai seorang istri yang menikah dengan 7 orang bersaudara. Karena apa? Mati terus gitu. Nanti di sorga, di kehidupan yang akan datang, siapa yang jadi suaminya? Itu Tuhan marah. Orang-orang sesat katanya. Jangan kamu sesat. Di sorga tidak ada kawin mengawinkan gitu. Mereka akan hidup seperti malaikat katanya. Jadi kehidupan kita itu beralih dia. Dari kehidupan daging menjadi kehidupan roh. Itu di situ gitu. Nah, tapi untuk kita diselamatkan dari daging kita ini, disitulah kita menerima Tuhan itu. Makanya saudara, itu hanya sebutan, disebutkan kita itu umat pilihan lah.
anak-anak sulung, kan ada itu kan, yang 144.000 gitu kan. Oke, jadi itu para pelaku pelayanan kan gitu, dikelompokkan semua. Itu semua pengaturan Tuhan. Makanya ketika kita melihat diri kita, apapun yang sedang kita jalani gitu, kita itu mesti menundukkan diri kita, belajar menundukkan diri kita. Disitulah baru nanti benar-benar kita melihat Tuhan itu seperti apa. Baru. Makanya dikatakan tadi, keselamatan kita itu bukan karena kita punya panggilan kita, bukan karena kita itu punya karunia, bukan karena kita punya pengetahuan yang banyak. Tidak. Bukan karena kita bisa melakukan mujizat, sama sekali tidak ada hubungannya. Makanya benar-benar kalau Yesus itu punya pikiran Kristus, kita pun mesti harus punya pikiran Kristus itu. Yang walaupun dalam rupa Allah itu keuntungan kan, privilege kan, iya kan? Makanya banyak orang yang dipikirkan dia itu, enak sekali orang itu ya, enak mungkin kayak gitu. Padahal berapa tahun dari sekarang, nanti kalau misalnya mereka lihat gitu, nanti semua yang mereka cari itu, yang mereka usahakan, uang mereka banyak, mungkin mereka punya rumah, nanti setelah 10, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, ingatan tentang mereka pun tidak ada. Dulu uang yang mereka cari, mobil yang mereka pakai, entah sama siapa mereka nggak tahu lagi. Iya. Nggak ada lagi. Hanya kenangan saja. Sekarang orang mengingat mungkin ketika dulu Habibie gitu kan. Betapa pintarnya dia. Pada waktu itu sudah era di mana Indonesia sudah, gitu sudah top gitu. Ketika dia itu buat dulu pabrik untuk membuat pesawat itu. Mesinnya itu pun sudah mesin modern, saudara. Hanya beberapa di dunia gitu. Habis itu langsung bom. Kena krisis moneter itu. Kalau enggak, saudara, enggak tahu lagi, saudara, kemajuan Indonesia. Sehingga untuk dia menyelamatkan perekonomian kita dulu, dihentikan dia proyek itu. N250 itu, saudara. Tapi kan itu kan cuman ya kenangan saja. Apakah anaknya melanjutkannya? Tidak. Anda siapa nanti? Kepada siapa semua nanti? Siapa yang ngurus? Mungkin ada di sini punya dia, Pollux itu. Siapa yang akan melanjutkan? Apakah dia? Apakah tulangnya? Tidak juga. Keuntungan apapun yang kita miliki sebagai manusia, itu bukan segalanya tentang Tuhan. Makanya saudara, ketika pas pada momen itu saudara, makanya
Tuhan Yesus itu cepat mengatakan. Jadi 3,5 tahun itu aja. Dia tahu panggilan dia. Nah, kira-kira seperti itulah dia datang gitu. Kedua kali. Dia mau bawa kita pulang gitu. Pulang maksudnya apa? Pulang maksudnya adalah hidup di dalam dia, tinggal di dalam dia, hidup dalam pemeliharaannya. Sebetulnya itu, makanya dia bilang, udah, di rumah bapakku itu banyak tempat tinggal. Dunia ini memang menawarkan itu semua. Sudah. Jadi kalaupun kita dibawa gitu ya, menikmati, kita dibawa mungkin menikmati keuntungan demi keuntungan hidup di dalam Tuhan. Jangan tinggal di situ gitu. Jangan fokus ke situ. Nanti kamu terlena. Kalau bisa makan, puji Tuhan gitu. Iya, nikmati saja gitu. Di situ kita sedang dilatih dia, saudara. Kita punya tempat tinggal, puji Tuhan. Iya. Kalaupun hidupmu nyaman, jangan pernah sekali-sekali engkau meninggalkan sujudmu. Jangan sekali-sekali engkau meninggalkan persekutuan ini. Iya. Disitulah Tuhan lihat kerendahan hatimu. Iya. Disitulah keselamatan Tuhan itu akan bekerja atas dirimu. Iya, kalau kau merasa dirimu, wah Tuhan mengasihi saya, Tuhan itu Bapak saya, wah akan begini, gak mungkin saya mengalami celaka. Engkau gak diselamatkan. Makanya kan Yesus benar-benar, kepadamu kuserahkan nyawaku. Bayang itu. Kalau saudara merenungkan semua apa yang dijalani oleh Tuhan Yesus, kalau saudara merenungkan, renungkan sebentar aja gitu. Disitulah engkau akan melihat benar-benar Yesus itu kayak di sampingmu. Engkau bisa membayangkan itu karena firman ini sudah datang. Yang ngomong itu tinggal di antara manusia loh. Benar-benar memiliki tubuh daging. Mungkin orang menghujat dia, apa kamu ini perempuan, katanya kayak gitu. Dia diburu, saudara. Kita bersyukur kita tidak melihat wajahnya loh. Iya. Sampai hari ini saya nggak tahu kayak apa. Tapi saya bersyukur. Iya. Kalau orang-orang mungkin langsung selidiki, langsung dilihat. Kecewa. Tapi dengan itu diam-diam saya mulai melihat. Iya ya, Tuhan itu nyata. Karena apa saudara? Tuhan itu kayak datang dalam hidup kita itu gitu loh. Persis seperti semua yang dikatakan itu. Persis seperti itu yang kita alami. Iya. Benar-benar seperti Tuhan Yesus itu sendiri yang dulu bicara sama murid-muridnya, yang dulu belum kesampaian itu. Seperti itulah dia datang. Jadi saya mengerti ketika dia bilang,
Jangan gelisah hatimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Itu tahu nggak saudara, di hati saya itu. Rumah yang disiapkan Bapak itu tidak seperti rumah yang kamu dirikan. Iya. Dulu saudara persis saudara baru selesai kanopi rumah saya buat keramiknya itu saudara. Itu kan warna keramiknya itu kan ada warna inilah warna itu kan. Campuran beberapa itu keramiknya. Iya. Waktu saya pasang yang depan dikit itu aja. Itu saya sampai tidur-tiduran di situ. Saya bangun kanopinya itu kan. Siapa yang tinggal di situ sekarang? Orang lain kan. Iya. Dan itu saudara kalau lihat, kalau datang ke situ saudara. Itu rasanya, ya ampun. Mereka benar-benar kayak bikin rumah mereka sendiri gitu. Iya, bersih sekali saudara. Dari depan sampai ke belakang. Bersih sekali. Iya. Tapi kalau anak-anak bikin alamat rumah masih pakai rumah itu saudara. Iya. Tapi tahu gak saudara? Rumah yang Tuhan kasih sama kita. Rumah Bapakku katanya. Iya. Jadi semua yang saudara. Jadi kalau saudara melihat misalnya. Kalau saudara bayangkan bagaimana orang-orang akan berlalu gitu ya. Tapi saudara. Ketika engkau mengingat ketika Tuhan itu datang di sampingmu. Itu benar-benar engkau tinggal di dalam rumahnya dia. Makanya Tuhan bilang, hanya orang yang lapar dan haus akan kebenaran lah yang akan diselamatkan. Iya. Karena banyak orang itu saudara percaya sama Tuhan Yesus, ingin hidup untung. Tidak mengalami ini, tidak mengalami itu. Hidupnya diberkati, anak cucunya diberkati. Itu bayangan orang. Sehingga ketika mengalami kerugian, mereka nggak mau. Iya saudara. Semenjak saya keluar dari kenyamanan itu saudara. Saya lihat bagaimana mungkin orang menghina saya. Mungkin orang pikir, mari kita lihat nanti seperti apa dia sudah meninggalkan gereja ini. Mungkin mereka naik rasanya. Tapi saya lebih percaya sama Tuhan. Saya terus sudah setiap hari saudara. Karena kan kita kan nggak tahu kan. Kita nggak ngerti loh sebetulnya Tuhan seperti apa. Bagaimana nyatanya Tuhan. Orang gak kenal dia loh saudara. Ketika dikatakan, lihat aku berdiri di muka pintu katanya. Mana ngerti mereka. Iya. Mereka itu, mengenal Tuhan itu pakai pikiran mereka. Mereka meraba-raba. Mereka tidak merasakan Tuhan yang seperti kita rasakan sekarang. Enggak, seandainya mereka merasakan seperti yang kita rasakan, mereka pasti ada di sini. Iya. Betul, saudara. Banyak orang berdoa karena mereka takut sakit,
takut miskin, takut menghadapi masalah. Iya. Makanya coba lihat perjalanan murid-muridnya. Thomas itu sudah kecewa sekali sama Tuhan. Ya. Kan kayak dicuekin dia kan. Karena dulu mereka pikir bahwa Yesus itu akan datang mendirikan kerajaan bagi mereka. Mendirikan kerajaan Israel. Iya. Makanya saudara, di bangsa ini coba lihat saudara. Kan mirip kali kayak yang kemarin itu kan, tukang kayu dia. Wah, si orang-orang Kristen itu kayak gimana, kayak memuja-muja kan. Wah, ini dari orang kecil ini, nanti orang-orang kecil. Wah, akan diangkatnya ini. Coba lihat. Sudah kalau dibongkar semua kejahatannya, mengerikan sekali. Iya. Mengerikan sekali. Lebih jahat dari PKI dulu. Iya. Tapi kan kalau dibongkar mungkin orang kan gak percaya. Nah, mari kita lihat saudara. Mari kita perhatikan Tuhan yang ngajari kita ini. Sekarang sudah mulai paham ya. Kan gak peduli siapa yang ngomong ini. Gak peduli. Yang kita lihat itu Tuhan. Makanya saudara mesti berani ngomong. Mesti berani menyaksikan Tuhan yang menampakkan diri dalam kehidupanmu. Mesti berani ngomong aja. Jangan takut salah. Iya. Ngomong. Izinkan Tuhan menampakkan diri melalui dirimu. Saya ngomong sama saudara. Ingat tadi seperti yang dikatakan. Saya gak diselamatkan oleh karena privilege yang saya alami. Saudara, kalau mungkin saya pikir ketika saya ngomong itu rasanya sudah ngalir aja. Saya gak diselamatkan karena itu. Saya diselamatkan karena terus saya duduk di kaki Tuhan. Iya. Saya lapar dan haus akan kebenaran. Seandainya saya meninggalkan persekutuan ini, saya pun akan binasa. Gitu loh. Makanya Tuhan yang Maha Kuasa ini pun bilang, aku ini hanya melakukan bagian yang harus aku lakukan. Itu loh pikiran Kristus. Makanya Yesus ketika dikatakan guru yang baik, dia menolaknya. Jadi ibaratnya begini, Tuhan itu baik karena memang dia Tuhan. Hanya dia yang layak dikatakan baik. Makanya ketika dia menjadi manusia itu dia harus ingat dia anak manusia. Gitu loh. Makanya ketika dikatakan dia baik, siapa? Kok kamu bilang aku baik? Enggak. Ketika datang orang sama dia, tolonglah bilang sama saudaraku supaya dia berbagi warisan. Siapa yang mengangkat aku untuk menjadi hakim atas kamu? Enggak. Iya, saudara. Di situ kita melihat, saudara.
Di situ yang membuat kita itu saudara, sampai benar-benar saudara, iblis nggak boleh ada di sekitar kita. Iya. Jadi jangan pernah menganggap, karena dirimu ada dalam sini, engkau akan diselamatkan. Bukan itu. Sikap hatimu setiap hari. Sikapmu. Kerendahan hatimu. Kayak kita bangun bersama-sama. Ya kan? Yang kita lihat di sini Tuhan. Bukan saya yang mengatur semua ini. Kalau tidak ada saudara yang bertahan selama ini, mana juga ada persekutuan ini. Betul nggak? Ketika saya nggak melihat wajah saudara, apa saya nggak kecewa? Kecewa saya. Tapi syukur kepada Tuhan. Tuhan yang sabar itu menunjukkan, menampakkan dirinya di antara kita. Tuhan tuh kayak ngomong, sudah. Iya. Kamu ingat aku dulu? Kayak Yesus tuh kayak ngomong kayak gitu loh. Kamu ingat aku dulu? Apakah kamu masih enak, kamu rame-rame bisa kayak gini. Aku dulu sendirian loh. Coba saudara bayangkan. Tuhan Yesus dulu sendirian berdoa sama Bapaknya. Pas waktu genting-gentingnya dibawa 3 orang itu. Tertidur kan mereka bertiga itu juga. Tertidur. Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Dan murid-muridnya begitu, ya gimana? Kami gak ngerti apa yang sedang kamu hadapi. Kan mereka memang kan gak mengenal Yesus. Kan kalau saya ceritakan cerita saya, pikir kan bodoh menurut orang. Saya meninggalkan kenyamanan itu. Kalau tahu dulu, saya bisa. Nggak tahu lagi lah. Tapi syukur kepada Tuhan, saudara. Sekarang ini baru kita mulai melihat keselamatan itu. Iya. Dan jangan pernah menganggap engkau sudah beroleh keselamatan itu. Jangan pernah engkau menganggap engkau sudah mengenal Tuhan. Enggak bisa. Mana bisa kita tampung dia? Pikiran seperti apa yang bisa menampung dia? Iya. Makanya saudara, kita diberikan anak-anak kita ini. Lihat. Makanya sering sekali kan, udahlah gak usah lagi suruh anak-anak itu datang ke gereja katanya kayak gitu kan. Nanti bikin ini katanya. Dia gak tahu. Jangan halang-halangi anak-anak itu datang kepada aku. Dia gak tahu bagaimana cara Tuhan. Kadang-kadang saudara kita gak sadar loh. Gimana hebatnya Tuhan memelihara kita dulu. Iya. Banyak orang gak tahu saudara. Apa yang sedang dihadapi oleh anak-anak kita. Gak tahu loh kita loh. Iya. Zaman apa? Bagaimana pengaruh iblis begitu kuatnya untuk anak-anak zaman sekarang? Gak tahu loh. Kadang saudara kalau saya lihat bagaimana caranya Tuhan membimbing anak-anak kita ini, ya saya itu dalam hati itu hebat sekali engkau Tuhan.
Iya. Kalau bukan karena Tuhan, saudara, saya nggak bisa melihat keselamatan itu seperti apa. Enggak, kita nggak bisa melihat. Sebentar lagi kita mungkin akan berlalu, kita nggak tahu loh. Tapi nanti kau akan lihat bagaimana anak-anak kita ini. Saudara bisa bayangkan bagaimana suatu saat perkataan-perkataan saya ini akan hidup di dalam diri mereka. Iya. Kalau saya ini misalnya ketika saya ngomong sama mereka, kalian lihat saya, ada nggak orang itu bisa menganggap saya rendah? Siapa pintar, paling pintar sekalipun gitu. Sepintar apapun mereka, ada yang bisa? Bayangkan kalau mereka ingat kata-kata itu. Kira-kira seperti apa kepercayaan diri mereka? Seperti apa? Bagaimana iman mereka kepada Tuhan? Ya. Bagaimana kuatnya mereka melewati mungkin masa-masa sukar sekalipun yang akan mereka lewati. Iya. Kira-kira seperti itulah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya kembali. Setelah lewat satu fase itu, saudara, dia ngomong sama mereka dengan sabar 40 hari berturut-turut. Iya. Cukup lama anak-anak bersama dengan saya. Di situ saya benar-benar melihat Tuhan itu nyata membimbing mereka. Iya. Bukan saya, tapi Tuhan. Iya, saya kagum sekali sama Tuhan. Kiranya semua kita yang ada di sini terus dengan rendah hati memandang Tuhan, mengizinkan Dia menggembalakan kita. Jangan takut, saudara. Dia pelihara engkau. Iya, Dia lepaskan engkau dari kehancuran dunia ini. Engkau mesti teguh berdiri. Di depan kita ini, saudara, berita-berita menakutkan, saudara. Iya. Makin berusaha mereka menyelamatkan diri mereka, menyelamatkan nyawa mereka, makin cepat mereka binasa. Makanya, saudara, ayo duduk di kaki Tuhan. Rindukan Tuhan lebih setiap hari. Amen. Baik, mari kita berdoa. Kasih Bapa, syukur untuk persekutuan ini. Segala kemuliaan bagimu. Haleluya. Sama-sama katakan amin.